Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, selamat datang di channel Takrim Ibadi, tempat kursus berbayar tapi gratis. Kali ini kita akan belajar melanjutkan pertemuan kita sebelumnya, yaitu kita akan mencari suatu referensi tampilan dari aplikasi yang akan kita buat nantinya. Ya, di sini saya menggunakan website dribble.com. Jadi buat teman-teman yang belum mendaftar, silakan login dulu. Ini alamat websitenya dribble.com. Kemudian pilih sign up. Setelah kalian mendaftar, silakan login. Nah, kebetulan saya sudah mendaftar dan ini tampilan punya saya. Kita langsung saja di kolom pencarian masukkan kata kunci movie F, ya. Oke, karena kita akan mencari referensi untuk aplikasi suatu untuk menonton ya. Untuk menonton atau membooking tiket nonton. Nah, ini ada banyak sekali referensi yang bisa teman-teman pilih ya. Ada banyak sekali di sini. Mau tampilan movie F atau website dan lain-lain. Karena kita butuhnya untuk movie F, maka kata kunci yang saya masukkan adalah movie F. Nah, sebagai contoh ini kita akan mencari referensi yang simple, yang mudah digunakan dan enak dilihat ya. Ini sudah saya simpan salah satunya di antara sekian banyak ini. Kita pilih save ya. Ya, ini sebagai referensi kita. Saya pilih save, cara seperti ini. Kemudian kita buat nama foldernya. Setelah dibuat, ini nama folder saya namanya moodboard ya. Jadi saya buat, kemudian saya save, saya simpan ya. Nah, setelah disimpan, teman-teman bisa cari lagi yang lain ya. Kalau dilihat di sini ada banyak sekali referensi ya. Mana lagi ya, kita scroll ke bawah. Nah, ini salah satu lanjutan dari milik Ömer Erdogan ini ya, yang ini ya, ini kan Ömer Erdogan ya. Nah, ini kita ambil juga, kita simpan ya, kita save, kita taruh di moodboard ya. Kita simpan, kemudian teman-teman bisa cari yang lain lagi ya. Di sini ada banyak sekali sih sebenarnya ya. Nah, setelah itu kita kalau dirasa sudah cukup untuk referensi tampilan aplikasi, selanjutnya kita mencari referensi untuk icon. Icon tampilan nantinya seperti apa? Contohnya seperti ini ya. Jadi kan suatu aplikasi kan ada semacam navigasi di bawahnya atau icon-icon di bawahnya itu. Seperti ini contohnya. Mana ya? Nah, di bawah seperti ini. Kan kalau kita lihat kan ada semacam icon ini ya. Nah, ada icon seperti film dan lain-lain. Nah, kita membutuhkan referensinya seperti itu sebagai aplikasi kita nantinya. Nah, untuk mencari referensi icon, kita masukkan kata kunci di sini icon style. Oke. Nah, kita cari ya, kita scroll ke bawah, kita cari icon yang yang menurut teman-teman suka lah ya. Kalau saya sebagai referensi cari yang simple ya, yang tidak terlalu ramai dan enak dipandang. Ini cukup memakan waktu ya, karena akan kita cari satu persatu sebagai referensi. Nah, ini ada satu yang bagus nih. Ya, teman-teman bisa ambil nih. Ini punya Alex. Ya, kita simpan, kita save dalam folder moodboard, kita simpan. Oke, ada satu icon yang sudah kita gunakan. Kemudian teman-teman bisa cari yang lain sih. Di sini ada banyak ya. Silakan kalian ambil yang mana kalian suka di sini. Nah, kalau sudah selesai memilih referensi tampilan aplikasi dan icon, ya, kalian bisa cek semua itu di sini, menu, kemudian my collection. Ini ada beberapa yang sudah saya buat. Ya, kalian bisa lihat ada kurang lebih sekitar 5 ya referensi saya. Nih, ini ada untuk tampilan aplikasi ada milik Ömer Erdogan 2 dan Sheikh Al Rayhan. Nah, ini sebagai referensi saya. Kalau teman-teman mau mencari atau menyamakan dengan punya saya, kalian bisa tulis di kolom pencarian mau masukkan kata kunci ini. Silakan, atau nama penulisnya, pembuatnya, sorry.
Nanti kan ada banyak, tinggal ambil. Iconnya ada dua. Icon ada dua, punya Alex ini sama ini nih. Nah, ya. Silakan dicari di kolom pencarian. Nah, selanjutnya kalau kita sudah menemukan referensi tampilan aplikasi yang kita inginkan dan ikonnya, kita perlu namanya tipografi. Ya, tipografi teksnya ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, ini tipografinya. Nah, saya pengen tahu nih, kalau misalnya kita mau melihat, kita kan ini sebagai acuan ya. Gambar ini sebagai acuan kita untuk dalam membuat sebagai referensi dalam membuat aplikasi kita nanti. Misalnya kita mau menyamakan font ini, kita kan nggak tahu nih font yang dia gunakan menggunakan apa. Caranya gampang, kalau kita mau cari tahu ya, font ini menggunakan font apa. Kita simpan gambar ini, ya. Ini kita simpan dulu. Setelah disimpan, kita crop bagian yang mau kita cari tahu menggunakan pen. Ya, misalnya saya mau ngambil ini ya. Saya mau mengambil teks ini. Oke, kemudian saya crop ya, kemudian saya simpan. Nah, setelah disimpan kita butuh website yang lain sebagai pendukung. Apa nama websitenya? Nama websitenya myfonts.com ya. Nah, ini untuk mencari font apa saja. Kemudian kita pilih what the font. Ini kita pilih di sini. Nah, selanjutnya kita upload gambar font yang sudah kita crop tadi ya. Kita pilih fontnya ini ya, saya open dan tunggu beberapa saat, kita next. Nanti dia akan menunjukkan referensinya. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. Ini sama sekali ya dengan gambar dengan font yang ada di gambar referensi kita. Ini sama betul nih. Nah, kalau kita lihat ini punya Avenir Next Pro Bold. Nah, tapi font ini berbayar teman-teman sekalian. Font ini berbayar. Nah, kalau misalnya kita mau mencari yang sama persis itu tidak akan mungkin ya. Mungkin kalau teman-teman bisa menggunakan trik-trik tertentu untuk mencari font ini supaya gratis ya silakan. Tapi kalau misalnya untuk yang original itu berbayar sebesar $89. Nah, kalau misalnya kita mau mendownload font yang lain misalnya, yang tidak default dari bawaan komputer kita menggunakan font Google saja. fonts.google.com. Ini sebagai referensi saya menggunakan Montserrat ya. Fontnya menggunakan Montserrat. Ah, ini nih, ini. Ya. Oke, kalau dicermati sedikit ada kemiripan ya untuk bold ini ya. Ini dengan yang kita gunakan ini tadi, Avenir. Nah, nih. Ya hampir mirip lah meskipun tidak sama. Paling tidak ya mirip-mirip sedikit. Nah, kalau sudah selesai, kita dapatkan font yang ingin kita mau, kita download family, jangan download select di style. Kita jangan download satu-satu saja, tapi download semuanya. Kita download family. Oke. Nah, ini font yang sudah kita download. Setelah itu teman-teman bisa install ya. Kalau di Windows ya diekstrak dulu pakai rar. Kalau saya menggunakan rar, nah setelah itu diinstal satu-satu. Ini diinstal semua. Ini ada Montserrat Black ya, tinggal klik kemudian install. Ya, kemudian ada Black Italic, ini juga diinstal semua. Diinstal semua. Ini gunanya buat apa? Nanti pada saat pemilihan font ini akan sangat berguna sekali. Ya, lakukan ini untuk semua font yang sudah kita download. Ya. Nah, nanti kalau sudah selesai di download, itu akan berguna pada saat kita menggunakan Adobe XD untuk penggunaan fontnya nanti. Oke, baiklah, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Jadi untuk mencari referensi, teman-teman bisa gunakan dribble.com untuk mencari referensi tampilan aplikasinya, ya dengan memasukkan kata kunci dan referensi icon. Ya, silakan menggunakan dribble.com. Sedangkan untuk mengetahui jenis font yang digunakan dari aplikasi itu, teman-teman bisa menggunakan myfonts.com/whatthefont. Itu masukkan gambarnya, dan kalau mau mendownload font gratis dari Google, silakan masukkan website fonts.google.com.
masukkan kata kuncinya dan download. Tapi ada yang berbayar juga sih kalau di phone ini. Ya, oke itu saja dulu. Semoga bermanfaat.